bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan, dan ini menyebabkan tersandranya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peringatan keras Wakil Ketua DPR RI soal larangan ekspor batu bara. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mendukung kebijakan pemerintah yang melarang ekspor batu bara untuk mengamankan pasokan bahan baku pembangkit listrik di dalam negeri. Rahmat Gobel meminta larangan ekspor batu bara harus bersifat permanen, bukan sementara. Dia mempertanyakan alasan pemerintah yang hanya melarang ekspor untuk Januari 2022 saja. Menurutnya, situasi ini aneh mengingat harga batu bara di pasar internasional justru terkoreksi selama Desember 2021. Menurut Rahmat Gobel, terasa aneh apabila larangan ekspor tidak bersifat aneh. Karena menurutnya, selama Desember 2021, harga batu bara di pasar internasional sedang anjlok. Jadi menurut Rahmat Gobel, dengan keadaan tersebut pasokan dalam negeri tercukupi. Harga batu bara di pasar internasional yang anjlok tersebut dipicu oleh intervensi pemerintah Cina yang menaikkan produksi batu bara dalam negerinya. Hal itu mereka lakukan karena sejak awal 2021 harga batu bara di pasar internasional terus merangkak naik. Sebagai konsumen batu bara terbesar di dunia, Cina dirugikan oleh situasi itu dan menaikkan produksi batu bara di dalam negerinya. Dampak suplai yang meningkat itu secara otomatis membuat harga batu bara jatuh hingga 26%. Melihat situasi itu, Gobel mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan harga batu bara acuan atau HBA. Rahmat Gobel mengatakan, jangan sampai HBA di dalam negeri menjadi lebih mahal daripada harga batu bara di pasar internasional. Dengan begitu justru merugikan PLN yang ujungnya merugikan rakyat sebagai konsumen PLN yang tentu ujung akhirnya melemahkan daya saing Indonesia di tingkat internasional. Menurut Rahmat Gobel, ketentuan larangan ekspor batu bara ini jangan sampai diartikan hanya untuk melindungi pengusaha batu bara. Lebih lanjut, Gobel mengingatkan jangan sampai larangan ekspor batu bara ini karena harga pasar internasional batu bara yang sedang merosot. Semua kebijakan harus berdasarkan kepentingan nasional yang tidak melindungi segelintir orang. Cina meningkatkan produksi batu bara karena sepanjang 2021 harga komoditas ini terus meningkat di pasar internasional. Dengan menaikkan produksinya, Cina berhasil membuat harga batu bara internasional merosot tajam. Gobel juga mengungkapkan saat ini sudah ada teknologi yang bisa mengubah batu bara untuk menjadi puluhan jenis materi kimia dasar untuk beragam keperluan industri. Hal ini bisa menjadi nilai tambah bagi Indonesia sekaligus memperkuat industri kimia dasar Indonesia dan juga memperkuat pasokan bahan baku bagi beragam industri Indonesia secara keseluruhan. Gobel mengajak pengusaha batu bara untuk berinvestasi dan membangun industri pengolahan batu bara menjadi produk yang lebih unggul, bukan hanya sekedar mendapat konsesi dan menggali lalu menjual. Menurutnya, proses mencipta itu justru yang harus menjadi kekuatan bangsa, sehingga larangan ekspor batu bara harus dipertimbangkan untuk bersifat permanen. Pengalaman masa lalu Indonesia tentang pertambangan minyak tanpa diiringi pembangunan kilang membuat Indonesia menderita. Negara lain yang tidak memiliki pertambangan minyak cukup membangun kilang yang justru mendapat untung lebih besar ketimbang Indonesia. Rahmat Gobel mengatakan Indonesia jangan sampai menjadi keledai dua kali. Pembangunan industri pengolahan batu bara menjadi materi kimia dasar, kata Gobel, merupakan salah satu bentuk kepentingan nasional agar batu bara tidak habis percuma untuk dibakar. Lebih lanjut, Rahmat Gobel mengatakan pembangunan listrik non batu bara harus digiatkan seperti panas bumi, angin, matahari, bahkan bisa memulainya dengan meningkatkan domestic market obligation. Penaikan DMO tersebut harus diimbangi secara tegas untuk membangun industri pengolahan batu bara untuk menjadi bahan kimia dasar tersebut. Menurut Rahmat Gobel, kasus minyak bumi jangan sampai terulang di kasus batu bara. Sebagai informasi, Kementerian ESDM melarang ekspor batu bara selama 1 hingga 31 Januari 2022. Hal ini dilakukan untuk memasok kebutuhan dalam negeri, khususnya untuk menjamin pasokan batu bara bagi kebutuhan pembangkit listrik di dalam negeri.